Saudara, 4 tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua sudah menjalani tes kebohongan. Satu tersangka lain, Irjen Verdi Sambo, akan diperiksa dengan lie detector pada Kamis besok. Seberapa penting pemeriksaan dengan lie detector ini untuk membuat terang kasus pembunuhan Yosua? Kita akan membahasnya bersama pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril. Seberapa penting hasil tes kebohongan ini yang akan digunakan di pengadilan? Selamat malam, Bung Reza, sehat selalu. Selamat malam, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Reza, kalau bicara soal lie detektor, apakah menjamin bahwa yang bersangkutan pasti akan berbicara jujur atau tidak? Tentu saja tidak. Apa yang dimaksud dengan lie detector? Pendeteksi kebohongan. Kebohongan kita ketahui berdasarkan perbandingan antara pernyataan dengan kenyataan. Persoalannya adalah instrumen atau alat lie detector itu sama sekali tidak mengetahui kenyataannya seperti apa. Tapi kan ada gerakan, misalnya ditempel, mohon maaf saya potong, ada misalnya di lengan, di dada, dan ketahuan ketika berbohong maka ada getaran-getaran tertentu. Berapa persen sih kemungkinannya orang berbicara jujur ketika dipasang lie detector? Tidak ada manfaatnya bicara persentase, Mas Iman. Jadi saya lanjutkan, alat itu maksimal hanya membaca perubahan fisiologis pada manusia. Perubahan fisiologis itu misalnya ukuran pupilnya membesar, suhu badannya meninggi, degup jantungnya bertambah kencang, perkataannya menjadi lebih lambat. Pertanyaan, ketika seseorang menampilkan perubahan atau respon fisiologis sedemikian rupa, apakah mutlak itu merupakan penanda bahwa yang bersangkutan berbohong? Tentu saja tidak. Orang yang sedang sakit, orang yang baru selesai berolahraga, orang yang sedang cemas, ruangan yang terlalu panas, intimidasi dari interrogator, semua itu bisa mengakibatkan munculnya respon-respon fisiologis tadi. Lantas pertanyaannya, bagaimana operator bisa memastikan bahwa andaikan terjadi respon fisiologis sedemikian rupa, maka tak lain tak bukan mutlak adanya signifikan jelasnya bahwa ini adalah kebohongan. Tidak mungkin. Oke, kalau demikian, Anda sangat meragukan lie detector. Kenapa lie detector ini masih digunakan sampai saat ini? Tampaknya para penyidik berusaha melaksanakan perintah Kapolri bahwa penanganan kasus Duren 3 berdarah harus dilakukan secara saintifik. Tapi persoalannya, betapapun selama ini saya menilai positif kerja Polri, tetapi khusus terkait penggunaan lie detector ini, menurut saya tidak banyak manfaatnya. Nah, tinggal lagi kesan. Bagaimana kemudian Polri menggunakan lie detector untuk memunculkan kesan teatrikal dari proses penegakan hukum yang mereka lakukan. Dengan kesan teatrikal semacam itu, maka diharapkan publik juga akan teryakinkan sehingga terus memberi dukungan bagi Polri. Anda menyebutkan penggunaan lie detector adalah aksi teatrikal dalam proses mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Karena tidak mungkin hanya dengan lie detector kebenaran akan terungkap. Tepat. Tadi saya katakan bahwa alat ini tidak membaca kebohongan. Alat ini tidak mengetahui fakta atau kenyataan yang berlangsung di lapangan. Sama sekali tidak. Operatornya pun tidak tahu. Jadi alat ini sebatas menghasilkan data tentang perubahan-perubahan fisiologisnya. Perubahan fisiologis inilah yang kemudian ditafsirkan bahwa ini penanda yang bersangkutan berpikir lebih keras, bekerja lebih keras, dan itu boleh jadi penanda kedustaan. Tetapi sebatas sekali lagi hanya indikasi saja. Kalau saya, tentu ini bicara soal kuantifikasi ya. Kalau tadi saya masih tergoda untuk bertanya, kalau katakanlah ditanya jawaban benar atau tidak benarnya itu berapa persen sih kalau menggunakan lie detector? Pernah ada penelitian soal itu nggak? Tapi jangan dijawab dulu, nanti saya akan kembali ke Anda karena kita harus mendengarkan dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, Bung Reza. Saya akan segera kembali, saudara, bersama kami. Kan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Saya akan lanjutkan nanti dialog saya dengan psikolog forensik Reza Indragiri. Nanti kita akan coba untuk mendengarkan apa yang kemudian disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri. Tapi nanti saya akan ke sana, sementara saya ke Bung Reza dulu. Bung Reza, jelas mendengar saya? Ya, lanjut. Saya kemarin sempat berbincang dengan salah satu purnawirawan Polri yang mengatakan, saya bertanya pada waktu itu, apa gunanya lie detector? Lie detector kurang lebih ia menjawab seperti ini, untuk memverifikasi, memvalidasi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di BAP sebelumnya. Misalnya, pada saat di BAP ia ditanyakan A, lalu jawabannya B. Benarkah jawaban B itu yang disampaikan dites lewat lie detector?
Ketika lie detector mengatakan itu jujur, berarti jawaban di BAP benar. Bagaimana Anda menilai ini? Menakar kejujuran atau tidak harus berbasis pada pengetahuan tentang kenyataannya. Lie detector sama sekali tidak tahu tentang kenyataan peristiwa itu, sama sekali tidak tahu. Andaikan lie detector ditujukan untuk mengecek konsistensi atau reliabilitas sebuah pernyataan, maka tidak perlu lie detector. Lakukan saja pemeriksaan berulang, akan bisa ditakar seberapa jauh konsisten atau tidak konsistennya keterangan atau informasi yang diberikan oleh seorang terperiksa. Nah jadi, karena ini sudah terlanjur digunakan, maka penting bagi teman-teman penyidik untuk memastikan bahwa hasil temuan lie detector itu tidak disodorkan sebagai alat bukti. Kalau dimanfaatkan sebagai indikasi atau petunjuk untuk kemudian diolah lebih lanjut, silakan karena sudah terlanjur dipakai. Tapi kalau kemudian disodorkan sebagai alat bukti, saya khawatir proses hukum nantinya akan bertentangan dengan ekspektasi masyarakat dan juga bertentangan dengan arahan Kapolri yang mengharuskan penanganan ini dilakukan dengan cara yang saintifik. Iya, meskipun tadi disampaikan, saya nggak tahu ya maksudnya ini 93% apa yang disampaikan oleh Kadif Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo yang mengatakan 93% dari lie detector. Apakah itu mengacu pada hasil keyakinan dari lie detector 93%? Saya juga kurang jelas untuk kemudian menangkap pesan itu. Tapi intinya kalau seandainya memang ada 93%, ini tinggi sekali. Kalau seandainya survei kan rata-rata tingkat keyakinannya 95%. Betul ya Bung Reza? Saya pun tidak tahu makna 93% itu apa. Apakah ingin mengatakan bahwa oh ternyata 93% orang ini jujur. Tidak ada kejujuran 93%. Oke. Kalau kejujuran hanya 93% berarti tidak jujur. Kejujuran ya 100%. Jadi akan sangat baik sekiranya bisa ditanyakan kepada entah Pak Kadif Humas atau kepada operator lie detector itu untuk menjelaskan tentang justifikasi akademis atau justifikasi keilmuan dan angka-angka yang sangat meyakinkan terkait dengan bilangan 93% dan seterusnya itu. Jadi Saya tidak bisa 93% kejujuran itu percuma karena bukan jujur itu 93%. Misalnya anggaplah orang ini menyampaikan 100 informasi. 93% diantaranya jujur. 7% diantaranya adalah dusta. Ya berarti tidak jujur. Jadi apa gunanya kemudian alat itu digunakan? Oke, ini masuk akal juga apa yang Anda sampaikan. Tapi sebentar, saya ingin membacakan apa yang kemudian disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri. Saudara Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo belum mau mengungkap pemeriksaan dengan lie detector terhadap istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, dan asisten rumah tangga yang bernama Susi. Dedi mengatakan hasil tes kebohongan ini hanya diberikan kepada penyidik dan menurutnya tingkat akurasi tes poligraf mencapai 93%. Berikut adalah pernyataan dari Kadif Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo. Bahwa hasil poligraf atau lie detector itu adalah pro justisia. Ya, itu juga konsumsinya penyidik. Kenapa saya bisa sampaikan pro justisia? Setelah saya tanyakan, ternyata ada persyaratan, ya, sama dengan Ikatan Kedokteran Forensik Indonesia. Untuk poligraf itu juga ada ikatan secara universal di dunia, ya, pusatnya di Amerika. Dan alat poligraf yang digunakan oleh lapor kita ini semuanya sudah ya terverifikasi dan juga sudah tersertifikasi baik ISO maupun dari Perhimpunan Poligraf Dunia. Ya, alat-alat yang kita ini alat dari Amerika tahun 2019 dan tingkat akurasinya 93%. Dengan syarat tingkat akurasi 93%, maka itu pro justisia. Kalau di bawah 90% itu tidak masuk ke dalam ranah pro justisia. Kalau masuk ranah pro justisia berarti hasilnya diserahkan ke penyidik. Alat lie detektornya terverifikasi, tersertifikasi ya dari Amerika Serikat, dibeli tahun 2019, lalu kemudian memiliki tingkat akurasi yang tinggi karena disebutkan tadi 93% sehingga sangat beralasan ketika itu digunakan untuk pro justisia, bagian dari proses hukum yang sedang berjalan. Anda setuju dengan itu? Alat itu buatan Amerika Serikat, tetapi coba tunjukkan lembaga penegakan hukum mana di Amerika Serikat yang hari ini masih menggunakan lie detector untuk kepentingan penegakan hukum. Anda punya data nggak? Nggak ada sama sekali di Amerika Serikat menggunakan lie detector? Ini saya mau ceritakan. Di Department of Justice Amerika Serikat ada sekian banyak lembaga penegakan hukum.
Satu-satunya lembaga yang masih memakai lie detector hanya satu, yaitu lembaga yang mengurusi masalah drug, masalah obat-obatan. Itu pun bukan untuk kepentingan investigasi atau penegakan hukum, bukan, hanya untuk seleksi calon personil. Jadi hati-hati nih, jangan kemudian kita termakan pernyataan-pernyataan bombastis dari pihak yang barangkali menjual lie detector itu. Silakan Mas Aiman atau penonton Kompas TV kunjungi marketplace apapun itu. Toko online, masukkan lie detector, niscaya bisa ditemukan rupa-rupa merek lie detector di situ. Ini menunjukkan bahwa sekali lagi memang tidak ada standar tentang apa itu lie detector. American Psychological Association atau Induk Psikologi Internasional pun tidak merekomendasikan penggunaan alat ini. Terbukti bahwa keluar pernyataan alat ini memiliki reliabilitas yang rendah. Seseorang yang hari ini diuji dengan lie detector hasilnya bagus, katakanlah bagus. Besok ketika dinilai hasilnya negatif, lusa dinilai hasilnya lagi. Ini menunjukkan reliabilitasnya rendah. Kalau instrumen termasuk lie detector, reliabilitasnya sudah rendah, lantas untuk apa digunakan? Iya, iya. Dan Anda yakin dengan apa yang Anda sampaikan bahwa di Amerika Serikat hanya satu yang menggunakan, dan itu pun bukan untuk pro justisia, bahwa itu untuk seleksi personil? Begini saja, kalaulah memang diperkenankan, saya ingin belajar atau bertukar pikiran dengan operator lie detektornya. Tunjukkan kepada kita semua di mana gerangan lembaga penegakan hukum yang kalibernya bagus gitu ya, yang masih menggunakan lie detektor untuk kepentingan penegakan hukum. Hingga hari ini, saya lebih percaya pada data yang menunjukkan bahwa di Department of Justice Amerika Serikat pun tidak menggunakan lie detektor untuk kepentingan penegakan hukum mereka. Meskipun sertifikasinya dari mereka yang kemudian dikatakan tadi di Amerika Serikat. Tentu Saya menarik. bisa mengeluarkan sertifikasi itu kalau dibutuhkan. Saya bisa bikin sertifikasi sendiri. Bung Reza, kalau Anda mengatakan 93% itu bukan kejujuran, tapi katakanlah dari 100 pertanyaan, maka 93 benar, 7% bohong. Bukankah itu mendekati kebenaran? Pertanyaan saya, yang mengatakan 93 jujur, 7 ngawur itu siapa? Mesinnya. Bagaimana mesinnya bisa memastikan ini informasi yang sesuai kenyataan atau tidak? Dia tidak ada di TKP, dia tidak ada di Duren 3, dia tidak ada di Magelang. Instrumen itu sebatas membaca perubahan fisiologis. Betul. Perubahan fisiologis itulah yang diindikasikan sebagai seseorang tidak lagi berperilaku alami. Karena tidak berperilaku alami, maka ini dianggap sebagai tanda-tanda kedustaan. Ingat, tanda-tanda, indikasi semata. Kalau indikasi atau tanda-tanda kemudian disodorkan sebagai bukti, menurut saya dengan segala hormat ini akan melemahkan proses pembuktian di persidangan nanti. Oke. Terakhir, kalau ini dipaksakan, menurut Anda ya, Anda juga walaupun Anda psikolog, tapi Anda psikolog forensik yang banyak juga menangani kasus-kasus pidana. Kalau ini dipaksakan untuk kemudian dilanjutkan dalam proses pro justisia dalam persidangan, apa yang akan terjadi? Masyarakat dan saya berasumsi Polri tentu ingin agar para pelaku dihukum dengan setimpal, dihukum seberat-beratnya. Karena kita punya ekspektasi sedemikian rupa, maka tumpuannya hanya satu. Bagaimana proses pembuktian bisa meyakinkan majelis hakim. Kalau temuan dari lie detector ini disodorkan ke majelis hakim sebagai bukti, kemudian hakim mempersoalkan justifikasi akademisnya, maka saya khawatir justru kontraproduktif. Alih-alih menguatkan proses pembuktian, tapi data dari lie detector yang ditafsirkan sebagai kejujuran atau kebohongan itu akan melemahkan semuanya. Artinya semakin jauh dari keadilan. Anda mengkhawatirkan itu? Paling tidak ekspektasi masyarakat hari ini agak sedikit berjarak dari kerja teman-teman di kepolisian. Hanya gara-gara lie detector ini. Sebelum ini saya selalu memberikan apresiasi positif. Adanya otopsi berulang, kemudian pemeriksaan digital, kemudian juga pemeriksaan CCTV, adanya pemeriksaan psikologis dan seterusnya. Itu semua saya pandang sebagai hal yang positif, yang saintifik. Tapi khusus lie detector, izinkan saya untuk tetap sanksi akan kemanfaatannya. Baik, tetap selalu ada dua pendapat yang berbeda. Tentu kita akan mencermati apa yang kemudian terjadi di depan. Terima kasih atas inputnya, terima kasih atas masukannya, terima kasih Bu Reza Indragiri, psikolog forensik. Selamat malam, Assalamualaikum.